Silakan penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi ya, Dr. Adianto. Dokter juga saksi adalah juga dokter di Rumah Sakit Abdi Waluya ya. Betul. Jam kerja saksi ini pada jam-jam berapa saja atau 24 jam atau seperti apa? Waktu itu saya bertugas mulai jam 3 sore sampai jam 8 pagi keesokan harinya. Waktu itu artinya pada tanggal 6 Januari. Betul. Itu ya. Itu saudara mendapat jam kerja pada jam 3 sore? Mulai jam 3 sore. Mulai jam 3 sore sampai jam 8 pagi besok. 8 pagi besok. Oke. Saat itu ada kejadian apa atau ada peristiwa apa? Apakah ada satu korban ataupun pasien yang datang yang kemudian akhirnya yang menyebabkan akhirnya saksi ini hadir di persidangan untuk menjelaskan suatu peristiwa? Itu ada peristiwa apa, mohon dijelaskan kronologisnya? Waktu itu saya sedang bertugas di ruang perawatan, kemudian saya mendapat telepon dari IGD bahwa ada kasus emergensi. Saya tidak tahu kasusnya apa, saya turun ke IGD, kemudian saya lihat Dokter Prima dan tim sedang melakukan resusitasi jantung paru terhadap seseorang. Kemudian saya datang masuk, saya lihat ada seorang wanita sedang dilakukan resusitasi. Lihat kondisinya sih waktu itu saya tanya sekilas sama tim, memang sudah tidak ada nadi, sudah tidak ada nafas, makanya dilakukan resusitasi jantung paru. Saat itu jadi ketika saksi datang itu sedang dilakukan RCP ya? Iya, sudah dilakukan. Oke, sedang dilakukan. Apakah saksi hanya melihat saja saat itu mengecek atau juga kemudian melanjutkan perawatan atau melanjutkan penanganan terhadap pasien itu? Saya membantu Dokter Prima dan tim, kemudian setelah kurang lebih sih Dokter Prima sudah 15 menit, akhirnya dihentikan, kita cek rekam jantung, kemudian saya keluar untuk berusaha mencari tahu ada peristiwa apa sebenarnya sampai akhirnya si pasien ini datang dalam kondisi tidak ada nafas, tidak ada nadi. Saudara mencari keluar itu berarti keluar dari ruang? Enggak, dari masih dalam IGD, cuma dari ruang perawatan. Oh, dari ruang perawatan yang dilibat. Saudara bertemu dengan siapa saat itu? Waktu itu yang saya lihat ada satu laki-laki sama 3 orang perempuan. Satu laki-laki dan 3 orang perempuan ya. Apakah terdakwa ini salah satu yang betul. Ada saat itu? Betul. Oke. Jadi saat itu terdakwa ada juga di ruang gawat darurat itu ya? Betul. Saudara berkomunikasi dengan siapa saat itu? Awal itu begitu saya keluar yang datang itu laki-lakinya dulu menceritakan. Kemudian ada satu. Saudara tahu siapa itu laki-laki itu? Saya tidak tahu awal. Pada saat itu tidak tahu. Sekarang saudara tahu siapa? Tahu. Siapa? Suami dari pasien itu ya. Oke. Terus apa yang dibicarakan? Ya, dibicarakan kalau pasien sedang kumpul sama di kafe di Grand Indonesia, kemudian minum kopi, gak lama setelah itu tidak sadar dan kejang-kejang menurut keterangan dari suaminya. Menurut keterangan dari suaminya itu ya. Oke. Ketika dilakukan RCP tadi saudara juga ada EKG, juga ada infus, ada oksigen juga, itu berfungsi tidak? Artinya gini, infus itu jalan dah? Tidak. Oksigen itu ada yang masuk tidak? Kalau lihat dari pergerakan parunya tidak. Tidak. Apakah saudara juga kemudian melakukan mencermati maupun mengamati kondisi tubuh korban saat itu? Iya. Iya. Apa yang bisa saudara jelaskan? Apa tanda-tanda atau kondisi fisik pada tubuh korban itu seperti apa? Tubuh korban sih ya secara normal tidak ada, ya normal aja, kemudian tapi di daerah bibir memang ada tanda kebiruan. Di daerah bibir ada tanda kebiruan. Iya. Tanda kebiruan itu terlihat dari luar atau harus dibuka dulu baru terlihat? Terlihat dari luar. Terlihat dari luar ya.
Lantas apakah betul saudara juga yang memasukkan atau mencatat dalam resum medis ya, istilahnya resum medis ya. Betul. Kemudian betulkah resum medis itu yang kemudian tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Dr. Sutrisno sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Abdi Waluyo? Betul. Mungkin saya bacakan ininya. Pada tanggal 6 Januari 2016 jam 18.00 pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo, diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyutnya jantung tidak ada. Dilakukan bantuan nafas dan resusitasi jantung paru selama kurang lebih 15 menit dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya. Pupil melebar, refleks cahaya negatif, bibir kebiruan, dan hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung paru dihentikan, pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter dan perawat dan keluarga pada jam 18.30. Ya. Apakah itu juga bunyi dari resum medis saudara yang kemudian dituangkan? Oke. Betul. Saat itu untuk menentukan waktu kematian itu harus dibicarakan dengan tim perawat atau keluarga, harus ditanya juga betul juga ditanyakan dengan keluarga saat itu juga. Ditanyakan bagaimana, Pak? Di sini kan ada keterangan dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga. Iya, ada. Ada. Setelah dinyatakan meninggal, itu apakah masih dipasang tadi, apa kemudian dilepas? Alat-alat dilepas ya. Semua dilepas. Ada tindakan medis apa lagi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Waktu itu keluarga berbicara sama saya, ya, yang mengantar berbicara sama saya, kira-kira kenapa penyebab kematiannya. Ya, saya bilang saya belum bisa tahu karena apa, karena banyak kemungkinan. Nah, secara medis itu banyak kemungkinannya, misalnya serangan jantung atau misalnya ada pembuluh darah di kepala yang pecah. Akhirnya saya coba tawarkan untuk membuktikan salah satu yang paling gampang, karena saya pernah dapat pengalaman kasus pembuluh darah kepala pecah, kemudian gejalanya mirip. Akhirnya saya tawarkan keluarga gimana kalau kita periksakan CT scan untuk membuktikan apakah ada pembuluh darah yang pecah di otak. Kira dilakukan, setelah dilakukan sudah ada hasilnya, ternyata hasilnya normal, tidak ada pembuluh darah di otak yang pecah. Oke, dari CT scan atau yang dinamakan CT brain? Iya betul, CT scan brain. Oke, CT brain di sini keterangannya kesan tidak ada kelainan. Betul. Selain dilakukan CT brain ataupun CT scan, untuk itu kan kalau dugaannya ada pembuluh darah pecah ya. Tapi kalau dugaan ada jantungnya berhenti, dilakukan tindakan apa? Tindakannya resusitasi itu, Pak. Cuman resusitasi itu. Tapi kalau misalnya untuk membuktikan itu karena serangan jantung atau tidak, maksud saya serangan jantung, masih kalau pernah ada serangan itu jantung. Itu harus dari pemeriksaan otopsi. Oh, harus dilakukan pemeriksaan otopsi. Iya. Saat itu ada juga tindakan lain? Saya diminta oleh orang tua pasien untuk mengambil cairan lambung dari pasien. Diminta untuk mengambil. Iya. Saudara tadi menjelaskan, saksi tadi menjelaskan harus dilakukan otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi. Oh, tidak memadai. Iya. Dan waktu itu sudah saya sampaikan juga ke pihak keluarga kalau memang dari keluarga merasa janggal, kami rujuk ke rumah sakit, ke fasilitas yang memang tersedia untuk melakukan tindakan otopsi. Waktu itu yang terdekat jadi RSCM. Oke, apa tanggapan keluarga saat itu? Keluarga menolak untuk dilakukan menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tegas melakukan otopsi itu? Keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ya? Iya. Tapi akhirnya disarankan diambil tadi. Dari keluarga meminta ya udah untuk membuktikan lain, tolong ambilin cairan lambung aja. Saat itu saudara saksi mengetahui tidak apa alasan keluarga untuk meminta diambil cairan lambungnya? Waktu itu ayah dari pasien meminta karena ayah si pasien
merasa anaknya ini diracun. Oh gitu. Jadi itu yang jadi untuk mengambil cairan lambung itu untuk memenuhi permintaan dari keluarga pasien itu ya. Iya. Selain terhadap pasien, apakah saat itu tadi saksi juga sudah menerangkan bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang akhirnya belakangan diketahui suaminya, kemudian ada 3 orang perempuan ya, salah satunya ada terdakwa ini. Ya. Apakah saksi mengetahui siapa 2 orang lainnya itu akhirnya? Saat itu mungkin belum ya. Yang saya siapa? tahu kawan dari korban yang bernama Hani. Kawan dari korban yang bernama Hani. Iya, satu lagi saya tidak tahu. Saksi tidak tahu siapa lagi ya. Kalau lihat dari usia lebih tua. Lebih tua. Oke. Terhadap mereka, artinya baik suaminya, kemudian terhadap saksi Hani ataupun terdakwa ini, apakah juga dilakukan perawatan, tindakan dari pihak rumah sakit? Setelah saya menangani Hani dan udah berbicara sama suami dari pasien. Saudara menangani Hani? Ya, setelah menangani Mirna. Oh, Mirna. Menangani Mirna, kemudian bicara mencari tahu penyebab kejadiannya apa. Ya. Waktu itu Hani setelah itu juga bicara dengan panik dan tangan gemetar kalau mengaku kalau dia juga meminum kopi yang diminum dari pasien juga, dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, saya bisa mati juga dong dok gitu. Kenapa? Ini saya menarik ini. Kenapa dia mengatakan saya bisa mati juga dong dok? Apa pembicaraan sebelumnya? Itu kan semacam kata-kata kesimpulan ya, kata kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Kenapa ada? Bagaimana ininya? Pembicaraannya? Apakah saudara ingat? Kenapa dia ngomong? Berarti saya juga, karena saya minum berarti saya juga bisa mati juga dok. Apa? Iya, merasa begitu karena karena dia meminum juga dari gelas yang sama, dia merasa kalau memang ada sesuatu di kopinya dia juga bisa mati. Oke, gitu. Terus apa saran? Setelah itu saya tenangkan Haninya, saya suruh baring di tempat tidur, saya minta perawat untuk lakukan tensi, pengecekan nadi, kemudian saya periksa secara fisik. Jadi dibaringkan? Dibaringkan di UGD juga? Di UGD juga. Di UGD juga. Terus dilakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah, nadi, tensi ya. Kemudian pemeriksaan fisik ya, dari keseluruhan yang saya temukan sih tidak ada kelainan apa-apa. Kondisinya normal. Kondisinya normal. Saudara memberikan resep obat terhadap? Iya, setelah saksi ini sudah mau pulang saya resepkan obat. Oh, saudara memberikan obat. Ya. Obat apa yang saudara berikan atau saudara resepkan? Saya resepkan untuk ditebus di apotik. Oh gitu ya. Obat apa yang? Ada 2 macam, satu norit, kemudian yang satu lagi laksasium. Kenapa saudara berikan norit dan laksasium itu? Ya karena dari pengakuan pasien, karena dia merasa ada sesuatu yang lain, takutnya racun atau apa, makanya saya berikan norit karena norit berfungsi untuk menyerap racun dan laksasium itu sebagai pencahar untuk membuang racunnya di dalam badan. Untuk pencahar ya, laksasiumnya. Saudara juga menyarankan agar mengkonsumsi makanan atau minuman selain obat kepada? Iya. Untuk makan dan minum banyak supaya ibaratnya kayak detox secara alami aja, makanya saya kasih obat supaya bisa dibuang juga. Oh, jadi itu saran saudara untuk memakan atau meminum makanan minum itu untuk detox ya maksudnya? Iya. Selain itu apakah juga saudara memeriksa terhadap terdakwa? Waktu itu Mbak Jessica mengaku sesak. Waktu saya datang, saya tanya punya riwayat sakit apa. Dari Mbak Jessica mengaku punya sakit asma ya, diriwayat dari ibunya. Ya saya suruh baring, kemudian saya kasih oksigen, saya periksa. Tapi kalau tanda-tanda asma kan jelas ada menginya. Kalau ini sih dalam kondisi normal. Ada apa? Mengi. Bunyi nafas. Bunyi nafas itu ya. Seperti apa ya? Ngik-ngik begitu betul. Oh, jadi kalau asma seperti itu. Asma khasnya seperti itu. Khasnya seperti itu. Saudara melakukan pengecekan terhadap kondisi terdakwa. Terus apa yang saudara ini kan? Akhirnya saya bilang sama Mbak Jessica baring aja. Saya berpikir karena kawannya baru meninggal, ada faktor psikologi shock, jadinya biar tenang dulu. Itu aja saya lakukan. Akhirnya ada tanda-tanda mengi itu? Enggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terus tindakan apa selain dibaringkan, ditidurkan supaya? Enggak ada lagi Pak. Hanya dipasangi itu. Mungkin apa? Enggak ada.
Oksigen atau apa? Hanya oksigen saja. Dipasang oksigen. Iya. Setelah itu tetap lemas atau beliaunya ini sehat? Saya nggak terlalu perhatikan setelah itu karena ada pasien lain juga. Gitu. Tapi setelah udah mau pulang sih memang Mbak Jessica sih seperti biasa aja udah. Sudah seperti biasa. Berarti saya tekan untuk saya bisa punya pemahaman. Jadi untuk terhadap Hani hanya dilakukan tensi dan meraba nadi. Kemudian untuk Jessica ini hanya direbahkan dan diberikan oksigen, iya, begitu saja ya. Itu saja. Ada tebakan lain, silakan. Saudara saksi, tes. Saya melanjutkan teman saya tadi. Baik. Tadi saudara waktu korban Mirna datang, saudara kan ikut memeriksa bersama tim dan dokter Prima ya? Awal nggak, bukan saya pas datang pertama saya nggak terima. Oh, datang pertama? Saya belakangan datang. Belakangan ya? Iya. Iya. Nah, saudara datang itu setelah dilakukan periksa RGP? Sedang dilakukan. Sedang dilakukan. EKG? EKG itu setelah saya turun membantu dari dokter Prima bilang sudah 15 menit, kita hentikan, kita coba periksa EKG. Nah, saudara waktu itu melihat secara detail nggak dari tubuh? Waktu itu korban dalam kondisi pakaian atau sudah? Pakaian lengkap, tapi karena untuk melakukan resusitasi kita harus lihat dadanya harus terlihat, jadi kita buka. Nah, saudara lihat semuanya fisiknya dari? Lihat, untuk daerah dada dan perut lihat. Yang tadi terlihat ada kejanggalan apa? Nggak ada kejanggalan sih Pak. Nggak ada. Normal aja. Yang bibir itu tadi biru? Hanya bibir aja yang warnanya kebiruan. Nah, saudara buka bibirnya? Enggak. Dalamnya mulutnya? Enggak. Untuk periksa mata, saudara lihat periksa matanya? Periksa mata enggak. Periksa mata, tapi penampakan yang terlihat? Hanya bibir, biruan, kemudian ya tidak ada pergerakan nafas aja. Kenapa? Tidak ada pergerakan nafas dari dadanya, nggak ada pergerakan nafas. Tidak ada? Pergerakan nafas. Tidak ada pergerakan nafas? Iya. Apakah pada waktu datang tidak ada nadi, tidak teraba dan lain sebagainya tadi, itu menurut saudara apakah itu sudah ada, masih ada tanda-tanda kehidupan? Saya nggak tahu karena saya nggak terima yang pertama kali. Nggak pertama ya? Iya, bukan yang pertama menerima, bukan saya. Saudara memperhatikan di garis perut? Ya. Nah, itu ada yang saudara perhatikan apa di garis perut? Tidak ada apa-apa sih. Tidak ada apa-apa. Terus di sekitar mulut ada lagi tanda-tanda lain? Tidak ada, hanya kebiruan itu aja. Hanya kebiruan. Di kuku, saudara lihat? Pucat. Pucat. Di kuku pucat ya? Iya. Pucatnya seperti apa? Mungkin bisa di... Pucat, ya warna putih, keputihan begitu. Kalau kita normal kan ada warna merah muda di kuku, ini putih begitu. Putih, sudah ya. Putih kuku ya? Ya. Apakah kondisi korban waktu itu sudah kaku? Belum. Tapi semua tangan dan lain sebagainya, apakah ada pemeriksaan dengan metode kedokteran lain supaya ada respon dan lain sebagainya, mungkin refleksnya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Dilakukan pemeriksaan enggak? Enggak. Tapi sudah tidak ada respon? Udah nggak ada respon. Biasanya kan kita patokannya dari rekam jantung. Kalau memang rekam jantung tidak ada aktivitas dari kelistrikannya, ya udah kita nyatakan meninggal. Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Antara proses datang tadi kan saksi yang sebelumnya Dokter Prima mengatakan pada datang sudah tidak teraba jantung, nadi, detak dan lain sebagainya tadi. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Nah, proses sampai menentukan posisi tadi 18.30 itu ada proses-proses yang memakan waktu? Biasanya sih menjelaskan ke keluarganya sih yang makan waktu, karena
Ya wajar menurut saya kalau keluarga masih misalnya ada keluarga yang dalam kondisi sehat tiba-tiba meninggal tanpa tahu sebabnya, wajar. Jadi kita mesti menjelaskan pelan-pelan. Kejadian itu yang menjelaskan ke keluarga siapa? Saya. Saudara? Iya. Memakan waktu berapa? Kurang lebih ya 15 menit itu, Pak. Berapa? 15 menit itu. 15 menit? Kurang lebih 15 menit? Iya. Baru setelah itu semuanya baru Dinyatakan meninggal. dilaksanakan, baru secara medis tertulis itu dari Iya. ditulis? Iya. Jadi seluruhnya itu ya? Iya, betul. Jadi memakan waktu beberapa tahap tadi? Iya, betul. Terkait tadi saudara melakukan diagnosa terhadap saudara Hani. Waktu saudara Hani tadi menyampaikan kepada saudara, apa yang dirasakan atau yang disampaikan kepada saudara terkait dengan apa yang Kalau dari Mbak Hani sih nggak ada mengeluhkan apa-apa, hanya panik dan gemetar karena habis meminum dari gelas yang sama, itu aja. Saya tanya ada sesak, ada rasa mual atau apa, tidak ada. Waktu itu saudara Hani mengatakan meminum atau mencicipi saja? Ngaku sama saya meminum. Meminum. Terus kemudian saudara apa yang dilakukan? Itu meminta Mbak Hani dibaring, kemudian saya minta perawat untuk melakukan pengecekan tekanan darah, pemeriksaan nadi, kemudian saya periksa fisik. Setelah itu karena saya menilai semuanya baik, normal, ya saya sarankan coba untuk makan dan minum banyak dulu. Nanti setelah mau pulang saya rasakan. Terus apakah yang saudara Hani sampaikan kepada saudara? Rasa fisik yang dia rasakan apakah disampaikan kepada saudara? Nggak ada keluhan apa-apa, hanya panik dan gemetar aja. Panik dan gemetar ya. Terus tadi saudara juga, saya pertajam tadi, saudara juga melakukan diagnosa terhadap saudara terdakwa. Iya. Nah waktu itu saudara terdakwa sendiri yang datang kepada saudara atau? Saya dapat laporan dari perawat. Dari perawat? Ya, karena Mbak Jessica ada di ruang IGD dekat sama pasiennya. Apa yang dikatakan perawat waktu itu? Dok, temennya sesek, katanya ada riwayat asma. Akhirnya saya datang ke ruang IGD, ke dalamnya saya lihat sudah sudah duduk gitu. Saya tanya, Mbak ada riwayat sakit apa? Kemudian Mbak Jessica bilang, saya punya sakit asma, riwayat dari mama saya. Itu tadi kita lihat persidangan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengenai sidang kasus kopi bersianida. Iya, benar sekali. Tadi sudah ada Dr. Prima Yudo dan juga Dr. Ardianto yang mereka saat itu sedang bertugas di emergency room Abdi Waluyo. Mereka sudah mencoba melakukan RGP, infus, kemudian oksigen dan juga EKG tes, yang mana akhirnya Mirna ini dinyatakan meninggal dunia di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sidang kasus kopi bersianida masih akan berlanjut. Dan CNN Indonesia Breaking News akan segera kembali bersama rekan kami, Ratu Nabila. CNN Indonesia Breaking News.